Silakan mulai atau nggak ada suaranya ya, belum mulai ya. Hmm. Mas Maman, ayo Mas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat pimpinan dan dosen Prodimas UMY, yang kami takzimi narasumber, serta yang kami hormati peserta kajian pada pagi hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Robi atas karunia-Nya, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul secara online dalam rangka tolabul ilmi, mencari ilmu. Salam dan sholawat teruntuk baginda Rasulullah Muhammad SAW atas seluruh risalah dan teladan beliau, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjalani sisa hidup kita dengan benar. Kelak menjadi bekal terbaik ketika suatu saat nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, izinkan sebelum acara pagi ini kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan isi materi dan tanya jawab, yang ketiga adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bahasanya di acara inti kajian AIKA dan silaturahmi dengan tema Ramadan momentum menumbuhkan semangat keilmuan, etika, dan integritas akademik kepada Al-Muhtaram Prof. Dr. Zuli Qadir MAG. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wedal Kawulo Sumangga Agen. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 10 hari terakhir. Mudah-mudahan ada 3 pahala yang didapatkan, Lailatul Qadar, takjilan, dan THR. Saya kira itu yang penting ya. Jadi Amin. ada Lailatul Qadar nanti dapat ini Pak Mas Jen kan dan kawan-kawan. Lalu kemudian nanti dapat tajil di PKO di Mas di tempat masing-masing. Lalu yang ketiga THR. Insya Allah sebelum Lebaran Amin. kalau dapat. Kira-kira begitu. Astagfirullah. Lalu saya tentu terima kasih dan yang kedua adalah saya harus memohon maaf, saya ini sudah jarang sekali memberi ceramah keagamaan. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang akan saya sampaikan, gitu ya.
Kalau ceramah keagamaan itu biasanya Pak Kusbaryanto, Mas Imam, lalu kemudian ya bapak-bapak yang lain. Saya ini udah jarang sekali ceramah keagamaan kecuali di kampung. Apalagi ini berhadapan dengan para ilmuwan kesehatan. Saya sendiri kadang-kadang tidak sehat, jadi nanti malah berbahaya sekali. Kecuali di lapangan bola saya agak sehat. Nah, yang ketiga, saya tentu tidak akan lama. Saya itu jarang lama kalau memberikan kuliah agama. Paling lama itu 30 menit, 40 menit. Dan karena kuliah keagamaan seperti di gereja itu tidak ada pertanyaan gitu ya, juga di masjid. Jadi nggak usah ada pertanyaan. Nanti 30 menit selesai. Ini ada beberapa mahasiswa yang sudah menunggu tadi. Saya bilang, Anda tak sudah saya tunggu dari jam setengah 9 Anda nggak ada. Jadi nanti saja ya, setengah 10 atau jam 10 kurang seperempat nanti Anda ketemu saya. Urusannya sederhana, urusannya mau demo. Saya bilang, oke, demo boleh lah. Masa enggak, demo nggak boleh. Demo makan aja boleh, apalagi demo di lapangan. Tanpa boleh kan. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bu Else Mila Rosa yang saya hormati selaku Ketua Program Studi. Saya jadi ingat kalau namanya Bu Else Mila Rosa itu ada salah satu artis penyanyi dangdut Mila Rosa. Namanya bukan Mila Rosa, Pak. Ya udah Elsa dekat-dekat. Maria Rosa ya, Pak. Ya dekat-dekat lah. Lalu kemudian Mas apa tadi nih Mas ininya MC-nya Mas Maman. Maman Abdurrahman itu dulu ada salah satu tokoh teroris namanya Maman Abdurrahman. Itu yang muda lah ya. Teman-teman dari mahasiswa, ini mahasiswa semua Bu Elsa? Ya, betul, mahasiswa semua. Mahasiswa semua ya. Ini Ada dosen juga, Pak ada Sagiran dari Arab ini ada, Pak. Oh ya bagus, iyalah nggak apa-apa ada Pak Sagiran. Harusnya Pak Sagiran itu cocok kan sebagai ustaz. Saya ini pinjam kopi aja tadi biar kelihatan seperti itu. Eh, Seperti tadi saya kemukakan, saya tentu tidak akan lama-lama, sebentar saja. Nah, ini bagian dari saling mengingatkan ya, mengingatkan watawasobil haqqi watawasobil sobri, mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua yang sedang berpuasa, yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan atau sedang menghormati bulan suci Ramadan. Bagi teman-teman yang tidak menjalankan puasa. Siapa itu? Satu yang sedang menstruasi, ya, tidak perlu ibadah puasa. Ya, jadi walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa menstruasi pun silahkan berpuasa dan sholat karena itu bukan penyakit, itu memang siklus. Orang yang ada secara kesehatan, secara umur masih bisa. Tapi saya ikut mazhab yang jumhur ulama yaitu kalau sedang menstruasi tidak perlu menjalankan puasa atau sedang haid, sedang nifas ya atau sedang baru saja menyusui dan yang lain-lain. Saya ikut mazhab yang itu saja. Nah, yang kedua adalah buat teman-teman yang mungkin beragama Kristiani, Hindu, Buddha ya, Jews, Yahudi itu yang tidak menjalankan puasa pada hari ini atau 10 hari terakhir juga sedang menghormati dan juga menghargai orang yang berpuasa, tentu saya sampaikan juga banyak terima kasih. Sebabnya apa? Saya punya banyak teman yang dari agama Kristiani, baik Protestan ataupun Katolik, Hindu, Buddha, yang mereka mungkin tidak berpuasa sebagaimana kita 1 bulan penuh ya, baik 29 hari ataupun 30 hari. Kalau Mas Maman, Mas Zen sama Bu Elsa 31 atau 32 hari puasanya? Nah? Ikut UMY lah, ikut Muhammadiyah lah. Ikut Muhammadiyah. Ikut Muhammadiyah berarti 28 dong. Ikut Muhammadiyah berarti 30 hari. Insya Allah kita akan menjalankan ibadah sholat Idul Fitri sebagaimana bulan sudah terbit di Amerika. Jadi kita besok ikutnya adalah waktu bulan sudah terbit di Amerika 0,4%, ya, 0,4 derajat sudah terbit di Amerika, walaupun di beberapa negara, di beberapa tempat belum terbit. Jadi kali ini saya sendiri belum sempat ke Amerika, tapi kita akan ikut ibadah Idul Fitri sebagaimana di Amerika sudah 0,4 derajat gitu. Kalau ikut Indonesia belum. Jadi kita ikut Amerika. Nah,
Karena itu, pada teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, yang sedang menghormati bulan suci Ramadan, tentu ini merupakan kebahagiaan buat kita semuanya. Buat kawan-kawan yang ingin sampai dengan akhir bulan, maka kadang-kadang disebutkan di sana adalah Idul Fitri minal aizin wal faizin. Ya, dari eh, kesucian menuju kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan yang menghargai, yang menghormati, yang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir, orang selalu mengatakan bahwa ini adalah bulan hari-hari di mana doa pertama adalah doa yang mustajabah. Sehingga disebut Al-Lail Al-Qadar, mustajabah. Kenapa mustajabah? Karena malaikat berdesak-desakan untuk mendengarkan siapa yang memohon bermunajat kepada Tuhan untuk meminta sesuatu, apapun permintaannya. Seperti Mas Zen, mudah-mudahan saya segera lulus pada bulan Desember yang akan datang, misalnya begitu. Nah, itu akan dikabulkan. Atau mengatakan mudah-mudahan saya tidak lulus, juga bisa begitu ya. Jadi misalnya begitu. Atau yang lain-lain semuanya. Jadi doa bulan yang sangat mustajabah karena dari hari-hari yang mustajabah karena malaikat berdesak-desakan ingin mendengar apa yang disampaikan umatnya kepada hambanya, kepada Tuhannya untuk meminta sesuatu. Dan kemudian pada akhir 10 hari terakhir bulan suci Ramadan adalah di mana apa namanya dosa-dosa kita sebagaimana yang disematkan di dalam beberapa hadits Nabi, apabila kita berpuasa hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Tuhan dan mengharapkan pahala, maka kita akan diampuni dosanya 1 tahun sebelumnya. Padahal dosa 1 tahun itu dosa yang sangat banyak misalnya, tapi karena pada tiap bulan suci Ramadan misalnya kita semuanya beribadahnya diterima Tuhan, maka kita betul-betul menjadi yang disebut orang yang suci, orang yang bersih. Gitu. Jadi 83 tahun. Maka kalau sampai dengan kita misal sebut saja 50 tahun, ya 50 tahun kita berpuasa dan kemudian diterima oleh Allah, oleh Tuhan, maka 50 tahun sebelumnya itu kita tidak punya dosa dan ditambah 83 tahun berikutnya tidak punya dosa, maka kita pasti sudah bisa dipastikan masuk surga. Yang jadi masalah adalah kita tidak tahu apakah ibadah puasa Ramadan kita diterima atau tidak. Nah, itu yang kita tidak tahu. Ya. Kalau kita sudah tahu ya udah aman kan, 50 tahun ke belakang tidak punya dosa, ditambah 83 tahun tidak punya dosa dan diterima amalnya, itu luar biasa banyak. Jadi 50 ditambah 83, jumlahnya banyak, gitu kan? Kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang berbahagia, puasa tentu saja kita sudah paham semuanya bahwa tujuan dari berpuasa adalah menciptakan orang yang bertakwa kepada Tuhan. Seringkali penerjemahan takwa kepada Tuhan itu, jadi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu seringkali kata-kata takwa diterjemahkan takut gitu. Seringkali diterjemahkan takut, tetapi sebetulnya ada banyak penerjemahan tentang takwa selain takut, yaitu taat. Jadi taat bukan hanya takut, tetapi kemudian adalah ketundukan yang luar biasa. Kenapa? Itulah orang kemudian menerjemahkan kenapa takut, karena orang yang bertakwa itu sebetulnya adalah sangat taat untuk menjalankan kebaikan atau ajaran yang diperintahkan Tuhan dan Rasul-Nya, dan berusaha dengan sangat semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan dan Rasul-Nya. Itulah yang kemudian diterjemahkan takwa itu takut. Takwa itu adalah ketaatan yang membuat orang beriman itu menjadi takut apabila akan melalaikan apa yang diperintahkan Tuhan dan akan mengerjakan apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi takut untuk meninggalkan apa yang dilarang, tetapi juga takut apabila mengerjakan yang
takut untuk tidak bisa mengerjakan apa yang diperintahkan, serta takut apabila melanggar apa yang dilarang. Itulah yang paling penting. Takwa tentang orang berpuasa. Di dalam hadis disebutkan bahwa rubba so'imin man so'imihi ila majui wal haufi. Ada banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, tetapi dalam berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan kepingin minum, lapar dan dahaga. Kenapa itu bisa terjadi? Karena satu, berpuasa tadi, orang yang berpuasa adalah orang yang supaya melakukan hal-hal kebaikan, semua kebaikan, dan meninggalkan semua kejahatan. Tetapi ada banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, ternyata hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kita coba bisa bayangkan. Suatu saat saya pernah pergi itu di sana pas bulan suci Ramadan. Kalau di Indonesia itu rata-rata puasa 13 jam atau 13,5 atau 14. Suatu saat saya pernah pergi ke suatu negara yang di situ puasanya 22 jam. Hampir mati rasanya itu. Pengen minum sekali dan lapar sekali 22 jam loh. Bukan sembarangan 20 jam. Ini di sini biasanya paling 14. 14 aja jam 1 siang, jam 1 jam 2 sudah kelenger. What is kelenger? Kelenger itu sudah nggak berdaya lah. Kira-kira begitu. Sudah nggak ada daya upaya. Sampai 14 jam begitu dapat maghrib. Itulah hebatnya ajaran Al-Quran yang tidak memberatkan umatnya. Coba bayangkan kalau di dalam ajaran hadits Nabi mengatakan, hendaklah kamu mengakhirkan berbuka dan kamu mempercepat sahur. Coba bayangkan. Hendaklah kamu mengakhirkan buka dan mempercepat sahur. Coba bayangkan. Kalau begitu, wah bisa bahaya sekali. Tapi untung disarankan oleh Nabi adalah kita mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Artinya apa? Sudah lapar luar biasa, sudah kepingin minum luar biasa, kita supaya segera membatalkan, walaupun hanya minum 1 teguk air sirup atau orange juice atau guava juice, ya, atau air putih atau air mineral dan yang lain-lain. Tapi coba seandainya Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu mengakhirkan, karena mengakhirkan berbuka itu adalah kemuliaan. Kalau bisa mati kita, maka sebagian orang akan mengatakan ternyata beragama Islam itu memberatkan umatnya, gitu. Kalau supaya mempersegerakan buka saja, sebagian orang mengatakan ini agama yang memberatkan, gitu ya. Nah, supaya mengakhirkan sahur, artinya apa? Pada saat masih jam-jam disebut di Indonesia itu imsak, masih kita boleh menjalankan makan dan minum waktu 10 menit. Sebenarnya kayak Mas J, Mas Woro dan teman-teman yang lain, 10 menit itu kalau makannya nggak dikunyah itu bisa 50 suapan masuk, kan? Mas Maman ini kalau tidak pakai kunyah langsung lep, apalagi makannya bubur itu bisa 50 suapan, kan? Tapi kalau makannya ikan lele atau makannya ikan nila tentu harus dikunyah. Sebab kalau nggak dikunyah menyangkut itu duri, gitu. Tapi paling tidak 10 menit terakhir pada saat disebut di Indonesia imsak itu masih bisa masukkan barang ke dalam mulut atau minum ke dalam mulut dan itu tidak membatalkan. Itulah yang disebut dengan mengakhirkan untuk mensantap sahur dan makan malam atau minum malam hari dapat pahala. Ini luar biasa. Biasanya kayak Mas Maman, Mas J, dan mas-mas yang lain ini bangun malam, tapi hanya kencing, lepas itu tidur lagi. Nah, tapi karena puasa, karena bulan suci Ramadan, maka kemudian makan malam, minum malam, bersantap apapun malam hari dapat pahala. Maka kata Rasulullah, janganlah kamu tinggalkan untuk makan sahur walaupun 1 biji kurma. Sebab di dalam biji kurma itu, di dalam santap yang kamu makan, ada barakah. Itu loh, ada keberkahan yang ada di dalamnya. Ini kan luar biasa. Gitu saja lagi-lagi masih dianggap bahwa ini agak memberatkan oleh sebagian orang. Tentu saja. Oke. Sudah saya kemukakan, puasa adalah menuju orang beriman menjadi orang yang saleh, orang yang takwa.
Coba seandainya, ini kita hubungkan dengan ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu semua, seandainya kita tidak punya ketaatan kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang penuh dengan kepalsuan. Oke? Puasa itu dalam hadis qudsi dikatakan ibadah, semua ibadah itu adalah akan dinilai oleh para malaikat dan diserahkan kepadaku. Tetapi khusus untuk puasa Ramadan, maka ini adalah untukku dan aku yang akan menilai. Hadits qudsi mengatakan begitu. Maknanya apa? Betapa luar biasanya ibadah tentang puasa ini. Sholat itu luar biasa sebagai pembuka segala amal ibadah, pembuka segala kebaikan. Itu sholat. Tetapi tidak dikemukakan bahwa sholat adalah hanya untukku. Gitu. Sebabnya apa? Apabila ada orang yang menjalankan sholat, tetapi kemudian perilakunya di dalam setelah sholat itu tidak sebagaimana dimulai dari takbiratul ihram di akhir dengan salam, maka dia disebut fawailul lil musallin, gitu kan? Orang yang melalaikan sholatnya, gitu. Jadi sholat adalah pembuka pintu kebaikan, pembuka pintu surga, pembuka amal soleh yang lain, tetapi bukan langsung dinilai untukku. Maka orang yang sholat hanya untuk kebaikan diri sendiri, tidak berdampak kepada orang lain, maka sholatnya adalah itu disebut lalai. Orang yang sholat tetapi lalai. Fawailul lil musallin. Gitu. Ada banyak orang sholat tetapi kemudian suka ngapusi. Ada banyak orang sholat tetapi plagiarisme. Nah, kan? Ada orang dia sholat rajin tapi nulis artikel plagiat. Itu dia. Dia tidak ikut menulis tapi mencantumkan namanya. Nah, begitu-begitu. Ini orang yang sholat. Maka sholatnya tidak berdampak. Sudah begitu, ada orang lain marah-marah dengan artikelnya diambil, misalnya gitu. Nah, ini gimana sih? Ini artikel saya kok tiba-tiba nama kamu ada? Anda nggak ngapa-ngapain gitu. Aduh, mohon maaf sekali saya lupa. Bagaimana ceritanya kok bisa lupa memasukkan nama ke artikel orang lain, gitu kan? Agak aneh gitu kira-kira. Jadi puasa, sholat itu, kemudian tadi tansa anil fahsa'i wal munkar. Sholat itu membawa orang kepada perbuatan yang tidak baik, menjauhkan orang yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang itu keji. Keji salah satunya begitu. Inilah etika. Oke, para filosof ahli etika mengatakan dibedakan antara etik dan moral. Gitu. Etik itu adalah fondasinya, moral adalah tindakannya. Etik adalah nilainya, moral adalah perilakunya. Dampak dari norma yang ada. Gitu. Apa itu misalnya? Ini nilainya, aturannya. Dilarang mahasiswa, dosen melakukan plagiarisme. Bolehlah sedikit. Misalnya hanya sampai similarity-nya 20%. Ternyata dia melebihi. Ini sebetulnya perbuatan yang agak fahsya wal munkar, ya. Tidak bagus, tapi ditolerir 20%. Kejahatannya ditolerir 20%. Nah, similarity-nya, Mas C, Bapak Ibu yang lain, itu ditolerir kejahatannya, tapi cukup 20% lah, jangan banyak-banyak, ya kan? Soal plagiarisme. Kalau lebih dari 20%, maka Anda melakukan tindakan mungkar. Bukan hanya keji, sudah keji plus mungkar. Gitu. Apakah ada mahasiswa dan dosen yang menulis artikel itu similarity-nya lebih di atas 20? Ibu Elsa, Ibu Merita, Mas Mahendra, ada Pak. Itu berarti melakukan perbuatan keji dan mungkar. Padahal aturannya sudah ada. Anda dilarang menulis artikel similarity-nya lebih dari 20%. Dia similarity-nya begitu dicek 75%. Nah, dosanya berarti separuh. Separuh gunung Uhud lagi kan. Kalau di sini Gunung Merapi lah, karena mungkin belum semuanya lihat Gunung Uhud, Gunung Merapi atau Gunung Agung. Nah, itu coba kalau meruntuhkan kita, menggelundung ke kita, habis kan? Gunung Uhud, Gunung Merapi menggelundung ke kita kan langsung mati kita. Nah, itulah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar yang dilarang. Gitu. Nilainya ada, Anda dilarang melakukan plagiarisme. Ya, Anda dilarang menumpangkan nama saja tanpa bekerja. Anda dilarang mencongkel artikel orang lain tanpa menyebutkan rujukannya. Nah, gitu-gitu. Ini etik.
Nah, tindakannya apa? Tindakannya adalah tidak melakukan itu semua. Oh, kalau begitu, Pak, bagaimana kalau menggunakan ChatGPT? Yang kasihan sebenarnya ChatGPT, yang dapat pahala ChatGPT-nya bukan Anda. Jadi nanti yang mendapatkan pahala bukan Ibu Elsa, bukan Mas Maman, bukan Mas J, bukan Bapak Ibu semua, tapi yang dapat pahalanya ditimbang nanti adalah ChatGPT, kamu masuk surga. Nah, gitu-gitu. Mas J, surga tapi cukup pinggiran. Misalnya begitu. Ya Anda di emperan lah, agak bau-bau saja. Jadi tidak bisa menikmati, cuman dapat baunya saja. Karena yang masuk surga ChatGPT, gitu loh. Nah sekarang itu ChatGPT yang paling digunakan oleh para dosen dan mahasiswa. Apa-apa ChatGPT, apa-apa ChatGPT. Itu menurut saya ada semacam kesalahan. Kesalahannya apa? Menggunakan alat untuk segala mencapai tujuan. Bukan, harusnya ini alat dipakai untuk membantu kita, bukan alat itu untuk tujuan akhir kita. Gitu. Ya, bukan berarti menggunakan ChatGPT tidak boleh, tapi itu bukan untuk mengakhiri tujuan, membuat akhir tujuan itu selesai, tapi untuk membantu kita menuju tujuan. Gitu. Harusnya begitu. Yang terjadi sekarang semuanya ChatGPT. Begitu suruh presentasi, mahasiswa tidak paham apa isinya. Bahaya sekali. Maka yang dapat pahalanya ChatGPT, begitu dikomplain oleh malaikat, nanti bilang, kurang ngerti ya Pak. Dipakai-pakai aja asal-asalan ini. Bapak ibunya yang nggak ngerti. Saya kan ikut aja. Gitu-gitu. Nanti komplain. Maka ChatGPT melimpahkan kedosaannya kepada kita yang menggunakan. Nah, dalam konteks itu, maka etik, moral merupakan sesuatu yang sangat penting buat kita yang terutama sedang berpuasa. Ajaran berpuasa, ajaran menjalankan ibadah adalah ajaran yang itu menuntut kita untuk betul-betul sesuai dengan aturan atau sesuai dengan norma atau nilai. Coba bayangkan, tadi hadits qudsi mengatakan puasa Ramadan adalah untukku dan hanya aku yang akan menilai langsung. Pada saat kalau kita pada sholat, orang lihat Allahu Akbar, ya, baik sambil tidur, sambil duduk, sambil jongkok, ya, sambil baring, sambil ke masjid, orang lihat, oh Pak Zuli baru sholat, Pak Zuli baru ke musola, Pak Zuli baru sholat di rumah, Pak Zuli baru sholat sambil duduk, macam-macam. Bisa lihat. Tadi karena wudhu lalu sholat. Tapi puasa atau ibadah yang lain deh, ibadah yang lain haji. Orang tahu, oh kemarin apalagi pamitan orang satu kampung, mau berangkat haji dan umroh. Kelihatan, mau berangkat pamitan satu kampung, pulang dari haji, umroh dua kampung diundang. Orang tahu, baru dipanggil, padahal ini umroh, dipanggil Pak Haji. Monggo silakan Pak Haji. Kan? Karena apa? Karena di Arab Saudi mau umroh mau haji itu dipanggil haji. Kan? Nggak ada dipanggil umroh, hai umroh, nggak ada. Adanya haj gitu. Jadi Mas Maman, Anda walaupun umroh itu dipanggil haj. Karena di Arab Saudi itu tidak dikenal umroh. Panggilan itu, Pak umroh, mari silakan Ibu umroh. Enggak, Pak Haji dan Ibu Haji gitu. Maka pulang dari umroh ada perayaan. Nah itu perayaan pulang haji. Kan? Nah, pulang padahal umroh. Enggak, saya baru umroh. Enggak apa-apa, umroh sama haji sama aja. Toh sama-sama ke Mekah dan Madinah. Ya betul, begitu memang. Nah, itu orang lihat. Ya kan? Orang lihat, apalagi ngundang tamu banyak. Habis itu membagi souvenir banyak sekali. Orang tampak, orang lihat. Membayar zakat juga orang lihat. Membayar zakat orang lihat. Umroh, haji orang lihat. Sholat kita lihat. Membaca syahadat juga kalau belum pintar dituntun, asyhadu alla ilaha illallah, macam-macam kan. Tapi puasa Ramadan, menjalankan ibadah puasa, orang tidak bisa lihat. Tadi pagi jam 4 lebih 5 menit atau lebih 10 menit sampai jam setengah 5 kita makan sahur, lepas anak pergi, istri pergi, suami pergi, tak ada orang di rumah, hanya ada malaikat, hanya ada Allah yang lihat, kita minum. Kita keluar dari rumah, orang tidak tahu apakah kita minum atau tidak. Maka ibadah puasa mengajarkan orang untuk taat. Satu, taat kepada peraturan. Sekalipun yang membuat peraturan misalnya, itu tidak tampak. Nah kebetulan yang membuat peraturan Allah, tentu lihat. Tetapi Rasulullah sudah meninggal, tentu Rasulullah tidak melihat. Kan? Tapi kita supaya taat.
ajaran dari Allah dan Rasulnya. Sama dengan Bapak Ibu semua. Tentu mungkin saya membuat peraturan Anda dilarang mencantumkan namanya di dalam artikel di mana Anda tidak menulis. Tentu saya mungkin tidak lihat. Mungkin bapak-bapak yang membuat aturannya, Ibu Else, Mas Maman, ya, Pak Sagiran, Mas Mahendra tidak lihat. Tetapi itu aturannya ada, misalnya begitu. Nah, satu, taat kepada peraturan. Oke, walaupun tidak tanpa orang, maka kita tidak makan dan tidak minum. Oke, tidak makan dan tidak minum. Yang kedua, oh ternyata puasa itu disebut sebagai ibadah yang bukan hanya membuat ketaatan, membuat ketakutan. Tetapi puasa, banyak orang mengatakan ini adalah riyadhah, latihan yang sungguh-sungguh. Berat, oh berat. 22 jam, 14 jam tidak makan, tidak minum. Tentu berat, apalagi yang di bagian perobatan kan, kayak Mas J, tiap hari bau obat, udah bau obat nanti beberapa ada para pasien yang membawa ikan asin, bawa ikan asin. Ada lagi yang membawa ikan rendang kayak Bu Else, walaupun belum sampai ke rektorat ya, tapi ya udah bau sampai sini. Itu mengganggu sekali. Oh, ini ada bau rendang dari Padang. Kayaknya ini mau diantar ke rektorat, ternyata belum. Oh, lihat ke wakil direktur udah nggak ada orangnya nih. Oh, mungkin udah nggak jadi. Misalnya begitu-begitu. Nah, ini mengganggu. Tapi ini adalah latihan riyadhah, latihan yang sungguh-sungguh. Bagaimana taat? Lalu kita latihan yang sungguh-sungguh. Satu, tidak makan, tidak minum tentu. Yang kedua adalah nafsu, menahan nafsu. Nafsu yang paling sebetulnya tidak bisa ditahan oleh Bapak dan Ibu semua. Ya, Bapak Ibu semua yang normal adalah nafsu berhubungan seks. Itu tidak bisa diingkari. Saya bukan dokter. Tapi kalau saya dibolehkan, siang pun saya ingin berhubungan seks. Nah, ini nafsu yang memang alamiah. Nggak mungkin kucing aja kepingin, ayam juga iya, kambing juga iya, sapi juga iya, apalagi laki-laki, apalagi manusia, laki-laki atau perempuan. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan, bapak ibu tidak mau berhubungan seks sama pasangannya, itu agak aneh malah. Nah, tapi kalau terlalu pengen sering juga itu aneh gitu kan, karena berlebihan. Ya satu hari mungkin 3 kali atau 5 kali lah sesuai jadwal sholat gitu kan. Nah, misalnya begitu-begitu. Tapi ada hadis Nabi mengatakan, kamu boleh mendekat kepada pasanganmu. Satu, setelah Isya, setelah sholat Isya. Satu. Maka Bapak Ibu, ini dengarkan baik-baik. Setelah Isya, boleh itu mendekat kepada pasanganmu. Setelah Isya, karena waktunya agak panjang. Lepas itu, menjelang zuhur. Pak J, menjelang zuhur atau setelah zuhur. Pilih, sebelum zuhur atau setelah zuhur. Masih ada kesempatan. Sebelum zuhur atau setelah zuhur. Nah, lalu kemudian ada satu lagi, yaitu setelah, misalnya jangan setelah sholat subuh lah ya, tapi menjelang zuhur, setelah zuhur, pilih setelah zuhur atau sebelum zuhur, lalu kemudian setelah Isya, atau menjelang subuh. Jadi tinggal pilih kan, itu dibolehkan. Tetapi pada saat bulan suci Ramadan, Bapak Ibu tidak melakukan. Padahal ini sesuatu yang memang naluriah. Agak aneh, misalnya ada pasangan suami istri yang tidak mau. Ya dekat-dekat aja. Pak, tapi saya udah nggak berminat. Ya nggak apa-apa. Tapi dekat kan boleh. Nah sekarang supaya kamu nggak aneh-aneh, maka jangan dekat-dekat. Coba bayangkan. Dekat-dekat aja supaya janganlah. Nanti tergoda-goda ini dan itu. Nafsu. Makan, oke. Lalu kemudian tadi berhubungan suami istri atau berhubungan seks. Lalu yang ketiga adalah ini dia. Kenapa ada hadis Nabi yang mengatakan banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Saya akan akhiri dalam waktu 10 menit. Apa itu? Hampir tidak ada orang yang tidak ingin apabila ketemu dengan teman tidak bertegur sapa. Hampir tidak ada. Ya, Mas Maman pulang dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabare Mas Maman? Api-api wae. Kok beberapa hari nggak kelihatan? Iya, kemarin begini. Dah kan? Habis itu mau, wah ini Mas, ini. Itu begitu. Itu di mana-mana begitu. Apalagi dengan teman baik. Ya, ditegur sama begitu-begitu. Baru ditanya, kemarin dari mana? Oh, jawabannya langsung, ya kemarin itu saya dari sana. Wah, di sana itu begini. Padahal pertanyaan hanya satu kata atau satu kalimat. Kemarin dari mana?
Jawabannya adalah sudah 10 paragraf. Kemarin saya ke Bantul, di kota Bantul sana itu saya lihat ada warung makan enak sekali. Dan saya lihat di sana itu banyak orang pakai jilbab, kok di warung makan ya. Sama bapak yang udah rambutnya putih-putih kok juga di situ. Wah, jangan-jangan ini mereka nggak puasa. Terus yang temannya bilang, ayo kemarin iya di tempat saya juga begitu ya. Wah, langsung Nah, Pak ngeheng ya Pak. Freeze, Prof. Mampir di warung tadi kayak Bu Elsa. Iya nge-freeze ya. Waduh. Jadi izin sebentar. Prof baru mampir di warung kayaknya sebentar. Coba masih ada. Kayaknya ini ya. Keluar dulu baru masuk lagi. menghilang, bagaimana ceritanya? Mampir ini di warung, Prof. Hah? Mampir di warung tadi terakhir itu. Iya, ini kelihatannya mampir di warung apa ya? Bagaimana nih? Tiba-tiba hilang aja nih. Tiba-tiba langsung hilang aja nih. Nah, mohon maaf sekali kok tiba-tiba langsung menghilang ini nih. Aduh, bagaimana? Kayaknya kepengen buka ya. Gimana? Bentar, ini kok bisa-bisanya itu loh. Ini video saya, bentar, ini punya video saya belum bisa nih. Ya walaupun nggak bisa pakai video nanti sebentar lagi mudah-mudahan bisa. Jadi mohon maaf sekali ya. Tadi 1 menit tiba-tiba kok menghilang. Mungkin karena semangat ya. Semangat ya semangat. ya, makanya hilang. Ini video saya belum muncul ini. Ya, walaupun tapi dengar nggak suara saya? Dengeran jelas. Oke. Nah, udah muncul lagi. Dengar, Prof. Oke. Nah, ini udah muncul lagi ya. Nah, tadi nafsu untuk tidak makan dan tidak minum. Sudah. Padahal kalau Anda mau minum dan makan, kalau tidak ada orang, maka Anda bisa berpura-pura tetap puasa. Walaupun sebetulnya sudah makan dan sudah minum. Oke, yang kedua tadi untuk berhubungan seks. Padahal itu adalah sesuatu yang naluriah. Tapi Anda tidak melakukan pada siang hari. Malam hari masih boleh lah ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah, oh ini adalah hasrat yang tidak bisa tidak. Orang ingin berbicara. Ya, orang ingin berbicara. Orang ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Disinilah letak. Kenapa tidurnya orang berpuasa itu dapat pahala, gitu loh. Tapi akan dapat pahala lebih banyak apabila dia tidak tidur. Nah, begitu. Jadi bukan tidur lebih baik daripada tidak tidur. Akan lebih baik orang yang tidak tidur tapi berpuasa. Nah, tetapi dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang tidak menghilangkan ibadah puasa. Gitu. Jadi tadi biar tetap nilainya 100, bukan hilang, maka dia tidak tidur, tapi mengerjakan hal-hal yang baik. Misalnya membaca Al-Quran itu oke, membaca naskah artikel itu oke, ya? Membaca tesis itu oke. Para pembimbing ini kayak Bu Else, bapak-bapak yang lain, Mas Mahendra, Bu Merita, ya, itu penting membaca tesis. Lalu kemudian atau membaca hadits atau minimal mendengarkan. Itu hal yang bermanfaat. Maka pahalanya bukan hanya 1. Kalau kita tidur pahalanya 1 karena tidur saja.
Tapi kalau sambil main bola bisa dapat 4. Karena main bola tidak semua kuat pada saat bulan suci Ramadan. Jangan-jangan kemarin Indonesia kalah karena pada nggak puasa. Ada bagaimana itu saya tidak tahu. Nah, kalau puasa jangan-jangan menang Mas J. Ya, maka kalah 5-1. Coba kalau ikut pemain Dokar suruh ikut mungkin bukan 5-1 itu. Bisa menang kita tuh. Ya, gitu-gitu. Jadi orang hasrat untuk menahan tidak berbicara yang tidak bermanfaat. Itu sulit, sulit sekali. Ya, sulit sekali. Tadi padahal pulang dari musola, pulang dari masjid, atau lepas dari baca Quran, tiba-tiba ketemu teman baik. Teman baik mengatakan, "Hai bro, dari mana bro? Hah? Tadi malam sahur nggak? Sahur bro. Wah, tapi sayang." Nah, padahal cuma tadi makan sahur apa nggak langsung dijawab, tapi sayang. Terus temannya bilang, "Sayang apa? Istriku itu loh." Wah, begitu. Suamiku itu loh, anakku loh. Macam-macam begitu-begitu. Padahal itu nggak penting. Tapi udah mengurangi 10 lagi. Nilainya 100. Tadi ngomongin tetangga yang di warung Bantul, sekarang ngomongin lagi dengan teman yang anaknya atau yang di rumah. Sudah kurang lagi 20. Kan? Pulang dari masjid lagi, sholat asar, ketemu teman lagi, udah lama tidak jumpa. Kapan balik mudik? Baru kemarin Pak, Alhamdulillah. Wah, apa nggak mudik? Nggak mudik. Oh, inilah repotnya kalau nggak mudik, nggak punya duit. Macam-macam. Sudahlah macam-macam. Ini apalagi begini di rumah ini, aduh ketemu mertua, ini mertua pelit, macam-macam. Udah lagi kurang 15, kan? Udah 20 plus 15, udah 35, bla 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 bla. Terus gitu. Sampai akhirnya begitu Allahu Akbar, dapat lapar dan dahaga. Nilainya 0. Masih untung nilainya 0. Walaupun kemudian sah berpuasa. Tapi begitu akhir bulan kita dikalkulasi oleh malaikat, dilaporkan kepada Tuhan, ya Allah, ini Pak Zuli, ini Pak C, puasa sih 1 bulan penuh, tapi nilainya 0. Karena bisa begitu? Karena mengerjakan ini. Nah, luar biasa. Itulah Bapak dan Ibu. Puasa mengajarkan kita untuk taat kepada peraturan. Puasa mengajarkan kita untuk taat kepada etika. Puasa mengajarkan kita untuk memiliki integritas. Tadi itu kita tidak usah aneh-aneh, ya, misalnya ketemu teman boleh. Kalau memang tidak sanggup tidur, nilainya 1. Nilainya 1. Jadi kalau tidak sanggup membuat 2 artikel, cukup 1 Mas J. Nah, kalau tidak punya 1, tidak lulus. Begitu. Itu namanya punya integriti. Nah, untuk teman-teman semua. Wah, tapi masa banyak sekali. Wih, ini wakil direkturnya berat sekali bikin peraturan. Nah, gitu-gitu. Nilainya tidak ada lagi. Udah hilang, nggak punya integritas. Udah diberitahu, boleh milih kok. Boleh milih. Sekarang udah boleh milih nih. Besok itu boleh milih. Boleh Skopus cukup 1, atau boleh Sinta 3, ada 2, atau proceeding internasional 1, boleh plus 1 Sinta 3, dan tidak ada masalah, atau 3 proceeding internasional, yang penting nilainya mencapai 40, ekuivalensi 40. Lalu dosennya mengatakan enggak bisa, macam-macam. Nah, itu bagaimana? Sudah ada peraturannya, sudah dibikinkan peraturannya, tiba-tiba dia tidak taat peraturan. Maka orang yang semacam ini menurut kaidah dalam berpuasa tidak memiliki integriti. Tidak menegakkan peraturan. Tidak menegakkan peraturan sama dengan tidak memiliki integritas. Oke? Sederhana sekali. Oke, lalu yang bagian terakhir. Biar kita mendapatkan kemuliaan, ya, kemuliaan 10 hari terakhir, maka buat kawan-kawan yang belum AIK, ini masuk dalam AIK. Boleh peraturannya, boleh dilakukan oleh program studi, boleh dilakukan oleh pasca sarjana. Pasca sarjana dulu mengharuskan offline, sekarang boleh online, ya kan? Di tempat lain, di program studi, prodi manapun boleh dengan online. Karena itu, biar dapat kemuliaan, maka kerjakan saja begitu. Apa itu? Tidak kemudian menyangkal, ini membuat susah, kita nih jam segini jam praktek, jam menyuntik, jam membedah, jam nyungkil moto, netesinya segala macam. Jangan pas lagi begitu. Saya juga nggak lihat kok. Kalau misalnya sedang begini, lalu sampean-sampean yang dokter sambil membedah perut, ya, sambil mencungkil mata, kan saya nggak lihat. Atau sambil apalagi mengkorek-korek hidung, mengkorek kuping, kan saya tidak lihat. Gitu-gitu. Tapi, kalau begitu saya ikutlah. Karena saya ingin berintegritas menegakkan peraturan. Nah, ini gampang sekali.
Nah, itu semua apabila kita kerjakan sebagai orang yang beriman, orang yang taat kepada Tuhan, ya, insya Allah hidup kita itu tidak akan terlalu terbebani. Saya selalu mengatakan, saya selalu mengatakan satu ibadah kita harus kerjakan dengan gembira, dengan bahagia. Ada peraturan kita sikapi dengan bahagia, Bu Elsa, oke, Bu Merita, jangan bahagia. Wah, mudah-mudahan kita bisa ya. Jangan ramai ngeluh tak. Waduh, ngeli obat ya. Ya nanti berat betul. Tadi itu loh, biasanya di Indonesia puasa itu 13 jam. Sekali-kali Anda semua datang ke Amerika sampai 22 jam atau ke Belanda 24 jam. Yang tidak puasa hanya sekitar beberapa jam. 2 jam tidak puasa. Berat sekali. Tapi sudah, ya sudah, saya kerjakan dengan bahagia, dengan gembira. Mau memang ini adalah peraturannya begitu misalnya. Maka menjadi ringan, menjadi enak. Dan insya Allah bisa terlaksana. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, saya tadi membaca dan mendengarkan salah satu survei yang dilakukan oleh MNRC. Saiful Mujani, SMRC, Saiful Mujani Research Center. Pada tahun 2024 ini kemarin, Indonesia orang yang beragama Islam sejumlah 87,5%. Padahal sampai dengan bulan Maret. Pada tahun 2003, orang yang beragama Islam di Indonesia itu 85,7%. 2003. Pada tahun 2003, orang Indonesia yang berpuasa katanya, yang selalu menjalankan ibadah puasa Ramadan, jumlahnya 75%. Pada tahun 2008 naik menjadi 81%. Oke. Pada tahun ini, Bapak dan Ibu, pada tahun ini 2024 yang lalu dan kemudian di-share pada saat ini, Maret puasa sekarang ini sampai dengan kemarin tanggal 13 katanya, itu jumlah umat Islam 87,5%, yang menjalankan ibadah puasa Ramadan sejumlah 83%. Yang selalu menjalankan ibadah puasa Ramadan hanya 63%. Jadi pernah 75, pernah 81, sekarang itu 63%. Yang berpuasa selalu berpuasa Ramadan. Yang kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak, 29%. Yang jarang berpuasa 6%. 0,3% tidak pernah berpuasa. Ini orang Islam loh. Sama kayak sampean-sampean kan, orang yang berpendidikan, orang yang tahu peraturan, sudah diberitahu bahwa sebelum lulus itu menulis minimal 1 artikel Sinta 3 atau Sinta 4 atau Sinta 2. Nggak bisa ini, berat ini. Nah, begitu-begitu. Maka masih ada 1% atau 3% yang belum memenuhi syarat. Maka Anda masuk kategori orang yang tidak mau menjalankan puasa 0,3% atau jarang yaitu 6,%. Tinggal memilih mau ikut yang selalu taat peraturan 63% atau mau ikut yang kadang-kadang taat kadang-kadang tidak 29% atau yang ikut jarang taat sering tidak taatnya yaitu 6% atau tidak pernah mau taat 0,3%. Tinggal memilih. Begitu. Jadi puasa Ramadan membuat kita taat kepada peraturan, membuat kita tindakannya sesuai dengan peraturan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah 40 menit. Saya mohon maaf sekali, tidak usah ada pertanyaan disimpan saja. Nanti tanya kepada para guru ngaji di kampung, di YouTube dan macam-macam ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, mendapatkan takjil, mendapatkan THR dari masing-masing institusi. Kalau tidak, nanti minta terus, tetapi jangan dengan marah-marah. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya takjil pada pagi hari ini, Prof. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk apa jadi bujang, hidup sepi, tak bermuara. Ingin hati kajiannya lebih panjang. Apa daya pembicara masih banyak acara. Saya sudah ditunggu mahasiswa ini mau demo. Mohon maaf sekali ya, Salaf.
Izin foto sebentar, Prof. Bisa, Ya, Prof? ya, mari, yo, mari. Saya ini udah nunggu di mahasiswa nih. Belum acara benar-benar baru, malah kita sesi dokumentasi, ya. Bapak Ibu, silakan dibuka videonya, hitungan Nah, ini Mas Maman kan udah gemetar ini, gimana itu? Monggo, Yo. 1, 2, 3. Bebas boleh, monggo. 1, 2, 3. Sip. Ya, Terima kasih, saya Prof. live. Ye. Baik, Bapak Ibu, marilah kita tutup acara ini dengan lafal hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan adalah dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu di kajian AIKA selanjutnya. Terima kasih. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Pak Maman. Izin live. Iya, Bu.